apa? Sebentar ya, karena ada roti. Oke, baik, ini untuk modul 1A, yaitu identifikasi masalah kesehatan. Terus kalau ada yang mau bertanya, dari mana diambil datanya? Ya, datanya diambil dari SPM, yaitu standar pelayanan minimal. Ya, kemarin saya sudah saya sampaikan bahwa SPM itu adalah data capaian program program pokok puskesmas. Ya, SPM itu adalah data capaian program pokok puskesmas. Jadi ada SPM secara nasional, ada SPM secara maksudnya ada target capaian yang akan dilakukan setiap puskesmas dan hampir itu sama karena secara nasional, ya, tergantung dari arah pembangunan kesehatan. Kan biasa anak dengar bahwa tahun ini yang paling di pembangunan kesehatan arah akan difokuskan kepada itu bla bla bla, ya. Nah, itu dari tahun Permenkes berapa itu, dari sejak saya bergabung di Unismo, sejak saya tahun 2000, mulai tahun 2000 berapa ya, pokoknya masih angkatan pertama saya ini masih tetap upaya pokok puskesmas. Saya tidak tahu, tapi sudah lama sekali itu Permenkes diterapkan di puskesmas 6 program pokok, ya. Tapi sekarang mulai Januari sudah akan beralih menjadi klasterisasi, ya. Klasterisasi itu adalah ILP, kalau integrasi layanan primer namanya. Coba kalian nanti baca di internet ya, ILP, integrasi layanan primer. Artinya semua yang unit tadi dileburki tetap sama dan ada penanggung jawabnya dan ada aplikasinya, jadi satu pintu nanti, ya, satu pintu. Bukan nih yang kemarin itu yang anak-anak nanti mau review itu adalah masih di 6 pokok di puskesmas. Dan kita kan dan yang nanti nih yang akan sulit nanti, bukan sulit ya, maksudnya mungkin saling lempar ya, maksudnya penanggung jawab bahwa tanya si ini, tanya si, padahal namanya ILP, namanya integrasi, berarti terintegrasi antara satu program dengan program yang lainnya. Misalnya kemarin saya sampaikan KIA, ya, kalau anak imunisasi bisa juga ditahu datanya di KIA, di program KIA, bisa juga ditahu di umum karena ada datanya semua. Dulu sampai 2014 ini, misalnya kalau kita mau tahu data capaian intervensi kepada anak usia balita, ya, anak usia 0 sampai 6 bulan, anak usia 0 sampai tahun, itu kita ambil di KIA. Begitu maksudnya. Ya, dan yang bedanya sekarang ada penanggung jawabnya, dokter, ya, yang itu adalah bidan, ya, ada penanggung jawabnya, ada dokter, karena biar bagaimanapun kalau ada keluhan atau ada gejala yang membahayakan ibu, masih ada intervensi, masih ada orang penanggung jawabnya secara saling integrasi. Kalau si bidan menangani tersebut, dia akan ke poli, ya, lintas poli ceritanya, lintas program KIM, ya. Tapi sekarang sudah nah, itu sistem pelayanannya berubah sekarang di puskesmas. Jadi mungkin saja nanti ada berapa kelompok yang mengalami kita sudah berubah nih, tapi
tetapi saya akan memberikan, saya sudah menyampaikan kepada kepala puskesmas bahwa data ini yang kami butuhkan. Jadi anak-anak yang khususnya di kelompok 1 ya, di kelompok 1 untuk identifikasi masalah kesehatan supaya tidak saling baku tunjuk-tunjuk. Silakan bagi memang kalau misalnya mau adil pakai lot-lot saja, bilang siapa di kelompok 1, siapa di kelompok 2 supaya adil ya. Jangan bilang saya tidak mau turun ke lapangan, saya cukup di puskesmas, saya stay di sini. Jadi semua harus kerja. Karena kalau di puskesmas semua satu diborong, pasti saya yakin 70% itu akan vakum dan 3 orang hanya yang kerja. Ya, jadi maksudnya dimaksimalkan kunjungan kita ini meskipun 2-3 jam, tetapi banyak yang data yang kita bisa pelajari. Ya. Kemudian ini baik kita akan bahas yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan komunitas. Masalah kesehatan komunitas itu banyak sekali ya. Dari 144 penyakit yang ada di puskesmas, semua ada di komunitas di upaya program. Itu semua tercover di 6 program pokok. Jadi ini salah satu contoh penyelesaian masalah kesehatan komunitas. Salah satunya adalah kesehatan ibu dan anak, yang bisa akan jelaskan. Nah, kompetensi apa yang anak-anak nanti harapkan di sini ya? Artinya kita harapkan bahwa pada saat akhir dari perkuliahan ini atau topik ini, anak-anak mampu melihat kesehatan komunitas, pencegahan kedokteran komunitas ya, khususnya ya, perencanaan, mampu melakukan perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dalam berbagai tingkat ya. Pada saat nanti intensif banyak nanti kita lakukan perencanaan. Mungkin kalian juga berpikir bilang, dokter jarang kok ke lapangan. Ya betul. Sekarang dikasih pelajaran dan kita tidak mungkin mengambil nanti suatu keputusan sesuatu bahwa kalau kita tidak pernah tahu. Ya, ini mesti laboratoriumnya kalian adalah komunitas. Ya, laboratorium kalian untuk bereksperiment adalah di komunitas. Ya, maksudnya khususnya untuk topik kedokteran komunitas. Laboratoriumnya adalah komunitas. Bagaimana memberikan intervensi kepada mereka. Jadi pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah Anda mampu melakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan pencegahan dalam berbagai tingkat. Kemudian mengenali perilaku dan gaya hidup yang membahayakan, kemudian melihat terhadap resiko masalah kesehatan, dan mampu merencanakan program untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Dan ini adalah kompetensi 4, artinya kompetensi yang mandiri. Kalian maksudnya tidak semua harus, ya mau tidak mau harus, karena memang ini adalah mampu melakukan secara mandiri, ya 4A. Kemudian tujuan umumnya diharapkan sudah melakukan kegiatan keterampilan klinik mahasiswa, mampu melakukan pengenalan dan penelitian suatu berpikir bahwa kenapa sih di puskesmas itu banyak ya, memang idenya begitu, maksudnya rasionya dianggap bahwa bayangkan kalau kewalahannya itu tenaga kesehatan ya, satu puskesmas itu bisa mengcover maksimal, artinya tidak semua puskesmas juga 30 juta, tergantung dari 30.000, tergantung dari sebaran penduduk di mana tinggal, geografikalnya ya, jangan sampai juga menyamakan, karena ada juga bahwa puskesmas itu jarak puskesmas ke ini ada juga perbandingannya bahwa aksesnya ke wilayah aksesnya seseorang pas ini itu bisa tidak tercapai. Pernah tidak dengar kemarin masih ada tidak yang antara orang Bantaeng dan Jeneponto ya, ada itu yang di Jeneponto perbatasan dengan Bantaeng, orang Jeneponto lebih cenderung berobat di Bantaeng karena memang dia dekat, tapi secara ininya kan kartu BPJS kan dia ini, tapi adat saja bahwa dia lebih cenderung ke sana dibandingkan karena lebih dekat, jauh sekali kok dong. Jadi ada hitungannya itu, ada estimasinya berapa akses masyarakat ke layanan kesehatan ya. Kemudian tujuan khususnya tadi adalah melakukan identifikasi masalah kesehatan, menentukan prioritas masalah kesehatan dengan metode Hanlon dan kuantitatif. Metode Hanlon itu dalam penentuan masalah itu ada 2.
ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Ya, ada yang kuantitatif dan ada yang kualitatif. Yang kita mau pakai dalam kasus ini adalah kuantitatif. Ya, selalu sebenarnya kalau di ilmu kesehatan kita selalu kualitatif, ini subjektif. Kita tidak bisa menarik kesimpulan kalau kualitatif. Kita selalu berdasarkan data. Ya, nanti kita coba lihat bagaimana ininya menyelesaikannya. Kemudian merumuskan masalah kesehatan dan menentukan akar penyebab masalah kesehatan dengan metode pokok masalah. Ini alurnya, ya, identifikasi masalah kalian turun, kemudian di penentuan prioritas pun juga kalian turun, ya, maksudnya tahapnya di sini penentuan penyebab masalah di sini. Nanti setelah ini monitoring dan evaluasi itu akan didengarkan oleh kepala puskesmas pada saat pleno. Ya, coba kita lihat salah satu contohnya adalah masalah kesehatan anak di masyarakat. Jadi nanti setiap kelompok silahkan ambil template-nya ini. Tinggal kalian nanti menyesuaikan dengan masalah apa yang ada di puskesmas Anda diberikan, ya. Jadi misalnya khusus untuk kelompok 1, ya, nanti masing-masing pembimbing atau pendamping yang akan menyampaikan kepada puskesmas bahwa kami butuh 3 masalah. Mohon disediakan, mahasiswa kami mohon disediakan masalah untuk identifikasi masalah yang dimana data yang diambil itu adalah data SPM, ya. Kemudian ada juga data yang data capaian, data catatan dari 10 penyakit terbanyak di puskesmas yang mana berpotensi menimbulkan wabah selama tahun 2004, ya. 2004 itu ada bisa kalian dapatkan, itu adalah dari rekam medisnya, mungkin, ya. Rekam medisnya kalian mampu nanti menghitung bagaimana apakah ini terjadi wabah tapi tidak ditindaklanjuti atau kalian bisa sinkronkan nanti dengan petugas kesehatan, ya. Nanti kita bahas untuk wabahnya. Dan ini masalah kesehatan anak di masyarakat, ya. Ada 4 kriteria yang kalian harus selesaikan di kasus ini. Jadi yang membedakan nanti misalnya kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 kan ada beda-beda semua capaiannya, ya. Beda-beda capaiannya. Misalnya sekarang kan yang saya bilang tadi program ILP itu nanti akan efektif Januari. Jadi kalian belum bisa mereview yang itu. Yang akan review adalah tahun 2024 kemarin, ya. 2024 sampai Desember, berarti program upaya pokok program pokok puskesmas, 6 program pokok di puskesmas. Nah, ada 4 indikator yang harus Anda lakukan, yaitu bagaimana mengukur seberapa besar masalahnya ini dari sekian banyak, kan dilihat. Saya kasih contoh, di puskesmas itu ada namanya 10 penyakit terbesar. Belum ini baru penyakit, belum manajemennya, ya, belum manajemennya, belum tentang penanganan penyakitnya, belum tentang di puskesmas ada istilahnya input, ya, input, proses dan output, ya. Input, proses dan output. Apa itu input? SDM, kemudian pendanaan, kemudian sumber-sumber yang lainnya, ya. Kemudian prosesnya, yaitu proses pelaksanaan ini apakah preventif, kuratif dan promotif. Kemudian apa outputnya? Angka kematian yang banyak, angka penyakit yang banyak, angka orang yang angka yang di-screen banyak, berapa kira-kira? Ya, semuanya itu output, bisa penyakit, bisa orang meninggal, bisa keadaan status sehat, itu namanya outputnya. Nah, yang di kelompok 1 khususnya besar masalah dari 10 penyakit terbesar di puskesmas itu ada semua di puskesmas, selalu ada catatannya. Jadi pada saat nanti anak-anak kalian minta SPM-nya, ya, SPM-nya mungkin juga bisa didampingi ada 10 penyakit terbesar, ya, daftar 10 penyakit besar. Nah, kalau ada SPM-nya lebih mudah lagi. Saya karena ini adalah kepala puskesmas, 13 puskesmas ini adalah semuanya baru, tapi bukan berarti baru dia melaksanakan. Dulu itu pernah jadi dokter poli yang akan menjadi kepala puskesmas, ya. Ada juga yang sekitar 30% yang bertahan kampus baru. Yang puskesmas baru ini, kampus puskesmas baru ini adalah mereka kami sudah persamaan persepsi, yang maksudnya bukan persamaan persepsi dalam rangka mata kuliah ini, tidak.
dia memang diangkat sebagai pembimbing klinis untuk mahasiswa stase kedokteran IKN di peringkat profesi. Jadi mereka sudah tahu, ya mereka sudah berjalan. Jadi kalau di kelompok 1 yaitu besar ada 4 kriteria, ya besar masalah. Besar masalah itu dinilai dari 0 sampai 10. Kriteria D kegawatan masalah. Jadi ada 4 nanti parameter yang harus anak-anak dapatkan dari SPM itu, ya. Nah, coba kita lihat besar masalah. Ini salah satu contoh dari SPM, ya. SPM itu yang berlaku sekarang ada 12 daftar masalah secara nasional, ya. Ini kan 6 kalau kita lihat ya masalah kesehatan. Ini spesifik nih. Kalau di SPM secara keseluruhan yang nanti diperlihatkan oleh kampus, karena itu secara overall ya, maksudnya bukan overall, secara general dari 12 itu. Jadi bisa saja status 1 atau masalah 1, masalah 2 itu akan saling terkait. Ya, misalnya contohnya bahwa penanggulangan misalnya yang berbagai statik sudah over ya, masih sekarang sisa-sisanya mami karena saya apakah yang kemarin itu tercapai 14,8 atau tidak, saya belum ada dapat laporannya. Itu kan resikonya sampai 2024 kemarin, ya, bahwa pemerintah Indonesia atau kami mampu menurunkan kejadian kejadian stunting pada tahun 2024 itu adalah 14,8 secara nasional, kalau nggak salah ya, 14 atau 24, berapa itu karena pemerintahan Jokowi. Nah sekarang juga ada yang namanya RPJPM ya, rancangan pembangunan jangka menengah, ada yang disebut juga rancangan pembangunan jangka panjang ya. Jadi SPM itu selalu bersifat nasional ya. Jadi kalau SPM itu selalu tapi yang saya tahunya RPJPM sekarang adalah rancangan pembangunan jangka panjang itu adalah meningkatkan screening bagi penderita TB. Karena sekarang kan TB itu sekarang kita tahu bahwa TB itu sekarang kita masuk peringkat kedua dari negara India. Jadi digalakkanlah screening di screening di puskesmas ya. Dulu ya. Nah ini adalah salah satu contoh dari SPM. Di SPM itu secara general ya, bukan cuma salah satu spesifik. Jadi kalau anak nanti ke puskesmas, bisa saja bukan kesehatan ibu dan anak. Si puskesmas mungkin tentang masalah penyakit menular, bisa saja tentang gizi, ya tergantung. Jadi kalau misalnya kepala puskesmasnya berikan, saya mau melihat giziku kemarin tahun 2024. Saya mau melihat kemarin penyakit menularku, TB-ku capaianku enggak berapa. Saya mau lihat kemampuannya mahasiswa melihat bagaimana mengukur besar masalahnya, di mana masalahnya, kenapa ketidaktercapaian program yang kita sudah canangkan secara nasional itu, yang tadinya kan 100%, coba dilihat sasarannya 100% ya. Sekarang 100% artinya mereka tidak muluk-muluk bahwa memang dia harus dalam 1 tahun itu dia harus menyasar setiap setiap sasarannya. Jadi dia tidak muluk-muluk. Jadi sudah tahu bahwa dia harus mencapai berapa persen ya. Misalnya tahun 2024 ini capaiannya untuk kesehatan ibu dan anak pasti ada 56. Ini mungkin dia sudah perhitungkan bahwa kasus diare ini tidak bisa tangani dalam waktu 1 tahun. Jadi dia cuma bisa memprogramkan 56%. Itu salah satu contohnya ya. Nah sasarannya dan cakupannya. Kalau kita lihat persentasenya dari 6 kasus ini, maksudnya khususnya di ibu dan anak ini ada 6. Coba kita lihat
di imunisasi lengkap pada bayi 0,7 terlalu cukup tinggi dan hampir lagi 7 digit itu sudah bisa maksimal 100%. Nomor 1 dengan nomor 6 ya, pelayanan deteksi ini tumbang balita itu sekitar 85,25, tipis sekali. Ada apa ini sekitar cakupannya? Inilah yang menjadi masalahnya nanti capaiannya. Jadi anak-anak nanti akan dikasih daftar masalah di setiap program, entah itu penyakit menular, bisa saja mungkin dari satu kelompok bisa sama dengan kasusnya, tapi capaiannya itu berbeda. Jadi pasti hitungannya juga pasti akan berbeda. Ya, cuma caranya sama, cara penyelesaiannya sama, tapi hitungannya pasti berbeda. Nah, coba kita lihat 85,25, kemudian 68,93 pada simulasi dengan maksudnya PPT saya ini. Dari sekian banyak masalah, maksudnya ini ada 6 masalah, belum tentu yang nomor 1 nanti menjadi prioritas saya bahwa ini yang harus ditangani secepatnya. Kan ada sedang dijelaskan bahwa di puskesmas itu ada 10 penyakit terbesar, ada daftar 10 penyakit terbesar. Itu masih seberapa? Itu cuma mau dilihat trennya penyakit setiap bulan mana yang paling banyak. Itu namanya surveillance pasif, melihat dari rekam medik, tidak turun ke lapangan ya. Jadi saya lihat, jadi kalau dilihat dari misalnya kalau angka kejadian penyakit, jumlah kunjungan atau pasien yang di situ banyak, kita sudah bisa memprediksikan penyakit-penyakit apa yang mungkin berkembang dalam 2 minggu terakhir ini. Misalnya sekarang musim begini ya, sedikit-sedikit hujan, pasti banyak yang batuk, banyak yang flu, ya pasti banyak kunjungan di puskesmas dengan common cold, ya pasti. Jadi banyak sekali yang tidak spesifik mungkin atau secara general mungkin gejalanya. Jadi ini salah satu contohnya ya, pelayanan deteksi tumbang balita. Dan kita lihat setelah itu adalah pneumonia, adalah cakupannya cuma 31,7. Apakah nanti terbukti bahwa nomor 1 yang harus diprioritaskan? Kalau kita lihat besar masalahnya, ya nanti kita lihat ini kan besar masalahnya ya 85. Coba kita bilang dari mana besar masalahnya. Kemudian ya ini adalah besar masalahnya. Pilihan besar masalah dengan kan ada 4 ya. 1 kriteria A besar masalah. Penilaian besar masalah dengan menggunakan interval, menggunakan rumus sebagai berikut. Kelas M ini adalah konstanta ya, konstanta berarti tetap. Yang membedakan nanti anak-anak antara puskesmas 1 dengan puskesmas 2 adalah jenis penyakitnya ya, kemudian dan besar masalahnya. Log N ini Anda cuma tinggal ganti. Berapa daftar masalah yang di sini? Di sini kan ada 6 ya. Di sini ada 6. Ya, kalau di sini misalnya puskesmas A ada 6, coba contoh saja yang ini template-nya, ya, yang ini log 6. Jadi jumlah kasusnya kan 6 ya, 1 ditambah 3,3 log 6. Jumlah kelompok masalah kan tadi 6 ya di sini ya. Kemudian Anda tambahkan 1 ditambah 3,3 log 6 sampai dengan 0,77. 1 ditambah 2,541 sama dengan 3,541 sama dengan 4. Intervalnya adalah nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nilai tertinggi ini yang mana? Adalah 85,25 dikurang 0,7. Ya, dibagi dengan interval yang didapatkan di sini. Jadi mungkin saja puskesmas A kalau dapat 6 masalahnya mentok di sini dapat 4. Mungkin juga yang di sini yang kelompok B, maksudnya kalau puskesmas B, misalnya 3 atau cuma 2 masalahnya kan beda-beda capaiannya setiap puskesmas, ya. Jadi misalnya 3 di sini, berarti beda lagi nanti hasilnya di sini, bukan intervalnya bukan 4, ya. Jadi tadi kita kembali lagi 84,55 dibagi dengan 4 intervalnya dapat 21,13. Ya, ini jadi Anda tinggal ganti dengan jumlah kelompok masalah tergantung. Jadi tadi pasti anak akan dikasih seperti ini ya, lembar tidak begini, mesti secara kasarnya dia akan berbentuk ini, sasarannya, cakupannya dan seisinya. Nah itulah yang dia mau carikan, apa masalahnya kira-kira ini puskesmas dari sekian misalnya 100% direncanakan, kira-kira apa kendalanya, inilah yang kita mau carikan ya, inilah yang kita mau carikan.
Kalau kita lihat dari sini, yang paling besar masalahnya adalah nomor 1, pelayanan BTS di Tumbang Balita. Tetapi pada saat akhir slide ini adalah pneumonia yang harus diprioritaskan. Ya, itu kan tergantung nanti dari observasi Anda. Ya, jadi jangan juga nanti ada yang mentok bahwa yang 4 orang ini hanya berdasarkan data. Coba kita nanti berbicara dengan kepala programnya. Interview apa kira-kira kendalanya sehingga mereka mengalami kendala dalam hal ketimpangan antara sasaran dengan capaian. Nah, ini bisa ditangkap, maksudnya bisa ditahu yang mudah kan. Kemudian kriteria B, ya ini sudah besar masalah. Sekarang kita bisa lihat kotakan. Petakan apakah betul terbukti ini bahwa nomor 1 pelayanan deteksi dini Tumbang Balita itu terlihat besar. Tadi kan yang ini ya. Ini besar masalahnya 0 sampai 10. Kita bisa buktikan di sini 0 sampai 10 adalah di sini ya. Coba kita lihat yang tadi 0 sampai 10 intervalnya adalah 4. Cuma dipetakan di sini adalah besar masalahnya 2,5, 5, 7,5, 10 karena dibagi 4 dan intervalnya jadi 2,5, 5, 7,5, 10. Kemudian dari mana ambil dari sini nilai terendah dengan sampai nilai tertinggi dikurangi dengan jumlah atau selisih dari 21,13. Coba nanti kita hitung kalau saya share nanti slide-nya. PPT-nya pasti dapatnya 21,13 di antara 0,7 dikurang 21,83. Begitupun juga 21,84 dikurang 42,97 selisihnya 21,13 ya, sampai di 8 kelompok 4 ini ya. Jadi ini adalah hanya melihat bahwa apakah betul nomor 1 itu berada di tertinggi ya. Besar masalahnya berada di tertinggi yaitu pneumonia dengan pelayanan deteksi dini Tumbang Balita. Kemudian kegawatan masalah. Sudah ngerti yang kriteria A? Oh, apanya yang dari yang mana? Yang mana? Yang ada yang tidak ngerti coba. Yang ini. Sebelumnya, yang ini. Yang mana ini? Oh, yang ini 0,7 dengan ini di mana sudah? Yang ini. Tidak mengerti. Jadi maksudnya 0,7 dikurang ini kan nilai terendahnya kan 0,7 ya. Kan intervalnya tadi 4, jadi dibagi 4. Jadi kalau nanti ada kelompok 3 tidak dapat ini interval kan besar masalah 0 sampai 10. Misalnya kelompok puskesmas ini 3 jadi bagi 3 nanti itu 10. Ya, kalau ada yang hanya 2 besar masalah dapat 2 bagi 2 bagi begitu. Kan nilai maksimal 10 kan besar masalahnya. Ya. Dibagi 4 karena dapat kita tadi hitungannya intervalnya dapat 4 dan log n 6 dapat 1 ditambah 3,3 log 6 dapat 0,77 ya kan? Akhirnya dapat yang mana? 0,7 dengan dikurang 21,85 coba di situ 21,13 ya. Coba lihat berapa sih di sini? Ya ini 21,13 dapat? Bisa yang dikomposit? Ya sekitar itu lah. Ya. Ada yang kelompok di sini yang kiri? Bisa diingat?
Yang mana? Yang mana? Dapat 0,7. Maksudnya 0,7. Jadi ini. Iya itu kan maksudnya selisih, maksudnya antara ini dan nanti ceritanya di mana, ya? 21,83 cuma ininya kan nilai dikurang nilai tertinggi dibagi 4 intervalnya, selisihnya ya. Cuma kita mau lihat betul yang nomor 1. Kalau kita lihat secara kasat mata dari daftar masalahnya, nilai capaian dan sasarannya itu kan bisa melihat apakah terbukti, ya, apakah terbukti ini besar masalahnya berada di nomor 1 dengan nomor 2. Bisa secara itu sudah ya. Nomor 10 dan hanya di mark bahwa ini berada di nilai tertinggi, betul bahwa besar masalahnya ada di nomor 10 kan 0 skalanya 0 sampai 10. Berarti dia untuk pelayanan deteksi dini untuk pabrik terbukti memang besar masalahnya. Maksudnya besar saya sampai 10 sih. Kan dibagi 4. Ditermaikan dibagi 4. 10 itu dibagi 4 kan 2,5, 5, 7,5 dan 10. Cara penyelesaiannya begitu. Berarti harus patokan nilai begini terus. Kalau ya ini dengan 10, kalau dulu masalahnya ya gitu. Kalau tidak 10 dibagi 3. Berarti kalau selisihnya kan yang Bang Marina tadi kita beri 11 dan 4,11 berarti nilainya itu 7,5. Yang mana? Kalau misalnya intervalnya tadi ya, tidak kan 3,3 tadi. Terus selisihnya itu sampai 4,11 berarti 7,5. Di bagian di atasnya, iya. Betul. Ada lagi? Mudah kok ya. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Ini untuk kriteria 1 sudah betul. Ini besar masalahnya, berarti sudah terbukti ya. Secara hitungannya sudah terbukti ya. Maksudnya bisa secara hitungan sudah benar. Kemudian kegawatan masalah. Nah, ini kan tadi buktinya ya, maksudnya jangan juga kegawatannya bahwa kegawatan ini masalah, maksudnya bagaimana tidak kegawatannya ini kasus. Jadi tolong yang 4 sampai 5 di kelompok 1 saling diskusi dan observasi di sekitar puskesmas. Ya, observasi dan kalau perlu bicara, wawancara itu kepala puskesmasnya bertanya banyak karena waktu dia sangat sedikit ataupun siapa penanggung jawab programnya yang ditunjuk nanti oleh puskesmas mendampingi Anda. Kira-kira ini bagaimana? Jadi nanti pada saat kita pleno mempresentasikan dari puskesmas tidak mengada-ngada karena memang ada sumber informasi bahwa saya ambil data dari sini. Ya, ini adalah menggabungkan antara data yang kalian terima dengan apa yang dari pengguna atau pelaksana pelayanan kesehatan di puskesmas. Ya. Mungkin ini hanya subjektif karena tidak dilibatkan oleh pasien, tapi yang kita adalah tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, kalau anak-anak nanti yang kelompok 1 ada 4 sampai 5 itu, kalian bisa melihat kasus ini berada di mana, khususnya tadi antara pelayanan deteksi dini tumbang balita dengan pneumonia. Bagaimana Anda bisa melihat di situ? Yang mana yang dianggap itu sangat ganas, ya ganaskah, cukup berpengaruhkah, kurang ganaskah, tidak ganas dengan memakai penilaian skala Likert. Jadi misalnya ini terasa, misalnya VTD-nya kesehatan ibu dan anak memang harus
memang harus disasar, karena ini adalah masa depannya, misalnya bangsa di sini. Kasihan anak-anak kalau tidak mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal, kemudian dari golden age-nya misalnya mulai dari 0 sampai 2 tahun memang harus diberikan intervensi yang betul-betul fokus, betul-betul diberikan yang terbaik bagi anak. Ya, kalau misalnya ada seorang kata bahwa memang ini harus dia lakukan, terserah karena subjektif. Jadi kalau ada 4-5 silahkan menilai. Menurut Anda menilai ini seberapa gawat masalah ini? Kenapa bisa diangkat sebagai suatu masalah? Bisa dimengerti? Jadi kelompok 1 ini ya, lebih adanya kalau bukan tidak mau itu lebih bikin lot namanya dari satu kelompok, kemudian bisa tentukan siapa yang di kelompok 1, siapa di kelompok 2. Tapi sebaiknya kalau saya sih lebih semuanya harus lebih aware, maksudnya lebih tahu bahwa begini cara penyelesaian kasus masalahnya. Cuma ini dibagi supaya kalian semua kerja, jangan sampai nanti ada 9 kali 70% hanya mendengar dulu baik, dulu cantik, yang satunya 2-3 orang hanya yang kerja, yang tahu. Ada yang bertanya sampai di sini dulu? Ya. Bagaimana caranya ditentukan poin-poinnya itu yang sangat ganas? Oh iya, ini maksudnya hasil observasi kan, subjektif dari mahasiswa menilai. Tetapi kita yang wawancarai, ya kalau wawancara pasti setiap kali ada petugasnya yang mendampingi, yang khusus di puskesmas. Ada yang bertanya sampai di sini? Ya, oke, sepindah ke topik yang lain. Kriterianya bagaimana penyelesaiannya? Dari tadi skala Likert dari masing-masing kalian harus menjumlahkan, ya. Di sini kan tadi ya, keganasan sangat ganas, cukup ganas. Kalian harus menjumlahkan, ini kan disampaikan di sini, merupakan hasil rata-rata pengambilan suara dari anggota kelompok 6 orang mengenai 3 faktor tingkat kekuatan dengan bobot nilai, ya. Jadi kalian harus menjumlahkan nanti tentang misalnya keganasan kelompok 1, bagaimana penilaian Anda tentang pelayanan deteksi pintu balita, keganasannya bagaimana. Kalian kumpul nilainya temannya, kemudian bagi dengan jumlah kelompoknya dan didapatkan hasilnya seperti ini. Ya, bisa dimengerti? Ya, jadi harus kerja kelompok ya. Tingkat urgensinya pun begitu, biaya yang dikeluarkan pun begitu. Jadi kalian harus bisa bertanya keganasannya, tingkat urgensinya, biaya yang dikeluarkan selama ini untuk intervensi khususnya kesehatan ibu dan anak. Cukup sampai di sini, maksudnya tadi ada menanyakan. Kemudian saya pindah ke kriteria C, kemudahan penanggulangan. Menurut Anda sama dengan yang itu juga, kemudahan penanggulangan adalah kalian harus juga menarik, jadi membuat suatu simulasi seperti ini, mencatat semua bagaimana persepsi teman-teman kelompok Anda menilai kasus ini mudah ditanggulangi atau tidak, berdasarkan dari skala Likert ditambahkan kemudian dibagi dengan jumlah kelompok. Kalau perlu semua anggota kelompok saja, tidak usah kalau 5, ya. Saya belakang lagi ya, mudah dimengerti. Kemudian peer faktornya itu adalah faktor kecocokannya. Menurut kalian bagaimana? Ya, masalah kesehatan ini adalah 0 itu tidak setuju, ya, 0 itu tidak setuju, 1 itu tidak setuju. Dari mana dinilai? Yaitu peer faktornya. Jadi makanya kalian harus bertanya di puskesmas bahwa masalah ini kenapa ketercapaian pelayanan deteksi dini balita dengan kasus pneumonia menurut ibu misalnya atau dokter, apakah memang ini sesuai dengan program nasional atau bukan, atau hanya program daerah saja? Kalian bisa tanyakan sama penanggung jawabnya. Apakah ini ada program
puskesmas ini dong, apakah ini kesehatan ibu dan anak merupakan program prioritas? Kalau dia bilang program prioritas, berarti ada dananya dong, ya, ada upayanya, ada perencanaannya, ya. Kalau dia tidak sesuai silahkan tulis. Kalau memang kalian cocok dengan pendapatnya dengan kepala puskesmas, tulis 1. Kalau tidak sesuai berarti tulis 0, ya. Kemudian secara ekonomi, memenuhi syarat ekonomi untuk melaksanakannya, artinya ada budgetnya. Pelayanan deteksi dini tumpang balita biasanya dilaksanakan di posyandu, ya, di posyandu. Idealnya kunjungan ke puskesmas itu semua petugas 2 kali, satu puskesmas itu 2 kali seminggu, 2 kali 1 bulan turun ke lapangan, turun ke puskesmas, turun ke posyandu. Bagaimana misalnya kalau ada anak-anak yang tidak datang ke puskesmas, karena bekerja, waktunya dibawa ke puskesmas. Bagaimana sasarannya itu? Ya, bisa saja yang datang ke posyandu itu lebih sedikit dibandingkan datang ke puskesmas. Bagaimana? Kalian harus tanyakan di situ. Bagaimana yang menjumlahkan? Bagaimana semua menyasar itu yang berbeda, orang yang ibu yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja, ya. Kemudian hasil penelitiannya, misalnya apakah semua ibu ini menyetujui anaknya diberikan intervensi seperti ini? Misalnya setiap bulan dia harus ke puskesmas atau setiap bulan dia harus ke pustu atau posyandu untuk mengukur layanan deteksi dini tumpang balita, yang tumbuh kembangnya. Kan tiap 2 minggu harus diperiksa. Apalagi usia anak yang 0 sampai 2 tahun, ya. Kemudian apakah resource-nya itu tersedia? Resource itu tenaganya, berarti dari puskesmas. Yang biasanya turun dari puskesmas itu ada 3 petugas, kadang-kadang sampai 5. Kalau 5 itu berarti ada yang disebut dengan posyandu terintegrasi. Apa yang bilang terintegrasi? Karena 1 kali ini semua turun, ya. Bukan cuma kalau masalah kesehatan ibu dan anak yang mau diprioritaskan. Kalau kadernya mau turun atau petugasnya mau turun, promosi kesehatannya juga harus turun, SPM juga harus turun, kemudian bidannya juga harus turun, perawat juga harus turun, orang gizi juga harus turun. Itu namanya posyandu terintegrasi, karena semuanya ada, bukan cuma masalah penimbangan balita saja atau orang bidannya, bukan bidan koordinator misalnya yang turun, karena semua program itu yang disebut dengan terintegrasi, ya. Artinya apakah ini tersedia? Jangan sampai setiap kali posyandu cuma 2 nih petugas atau 1 nih petugas yang turun ditambah dengan kader-kader, ya. Tapi selalu itu ada 3 yang turun kalau posyandu, ya. Biasanya selalu ada 3 petugas yang selalu turun ke lapangan. Kemudian legalitinya tidak melanggar hukum dan etika. Saya yakin namanya program pemerintah itu seolah tidak ada yang belum ada, kecuali penerimaan masyarakat biasanya sangat kurang. Makanya jadi kenapa lagi harus ada begini? Jadi kita mau pergi ada lagi begini. Anakku baik-baik saja, kenapa saya bawa? Atau banyak sekali pertimbangannya mereka tidak datang. Yang itu tidak melanggar hukum itu, maksudnya kemauan masyarakat saja yang kurang. Nah, setelah anak-anak dapatkan itu, ya, kemudian Anda masukkan yang manakah dari sekian banyak masalah yang ada di puskesmas, yang 6 masalah di sini tadi. Setelah Anda dapatkan dari hasil hitungan-hitungan tadi, Anda masukkan dalam penilaian prioritas masalah dalam formula seperti ini, ya, seperti ini. Dari mana dapatkan NPD-nya, maka NPT-nya dari hitungan-hitungan tadi, prioritas masalah, kemudian besar masalah, kemudian kegawatan masalah, ya. Bisa ditangkap sampai sini. Nah, setelah misalnya dari 6 tadi masalah di sini, kalau kita lihat dari awal deteksi dini tumbang yang paling tinggi angka ketidak tercapaiannya, ya, selisihnya sangat tinggi. Tetapi ternyata dari hasil observasi kalian, ya, ditambah dengan data yang tadi dari puskesmas, ternyata pneumonia menjadi prioritas, ya. Dari hasil, jadi itulah dibuat biasanya perencanaan seperti ini, karena
pada akhir perkuliahan ini anak-anak mampu melakukan suatu perencanaan masalah kesehatan. Dari sekarang pasti bingung. Dari misalnya kalau satu puskesmas rata-rata masalah kesehatannya banyak, kadang-kadang dia bingung ya mana sebenarnya prioritas ini. Untuk ada beberapa puskesmas yang selalu menerapkan metode planning of action ini dengan cara seperti menghidupkan. Ada juga namanya metode EUAC ya. Yang ada itu juga mudah dan sama mudahnya di sini ya. Nanti saya jelaskan di mana di surveillance. Nah inilah pentingnya bahwa dari sekian banyak masalah kesehatan yang harus ditangani, ternyata pneumonia yang paling harus diprioritaskan. Ya, kan banyak 144 penyakit. Oh terjadi kemarin nanti kasih cara pelayanan di layanan primer. Ada buku sakunya, ya buku sakunya yang selalu terupdate. Jadi penilaian prioritas masalah ini pneumonia yang harus ditangani secepatnya yang jadi prioritas masalah. Jadi inilah yang menjadi dasar bagi petugas kesehatan di puskesmas pada saat merencanakan kegiatan untuk 1 tahun ke depan atau 3 bulan ke depan, dia bisa tahu bahwa prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan. Misalnya, untuk masalah diare ini mungkin nanti karena dulu juga musim kemarau yang biasa terbanyak itu diare pada saat musim kemarau karena kekurangan air ya, semaran jalan yang ini karena biasanya diare itu kalau lebih banyak terjadi prevalensinya tinggi kalau musim kemarau dibandingkan dengan musim hujan ya. Kemudian nanti pada saat musim kemarau dekat-dekat baru kita lihat promosi. Jadi dia bisa itu membuat suatu perencanaan kegiatan yang mana prioritas yang harus dilaksanakan. Misalnya kalau sekarang TB ya, misalnya TB programnya TB di puskesmas, bahwa yang digalakkan sekarang setiap puskesmas kan ada program nasional screening besar-besaran. Semua misalnya contohnya yang saya kasih contoh, kalau ada yang ambil dapat TB besok ya, kasus TB. Kalau screening yang di screen cuma orang yang bergejala atau orang yang datang ke puskesmas itu tidak maksimal. Idealnya satu orang yang disuspek TB di salah satu rumah tangga harus 8 orang yang di screening, orang-orang yang intens berkomunikasi dengan si subjek yang dinyatakan bermasalah yang suspek TB, yang selalu kontak bersama dengan orang yang disuspek TB. Misalnya kalau ada yang datang pasien yang di puskesmas terus ada gejalanya TB-nya sudah diambil TCM-nya semuanya, terus secepatnya orang surveillance turun mengambil screening bukan hanya dari beberapa orang yang di rumah, tapi minimal satu pasien itu 8 orang ya, 8. Kalau tidak 8 orang bagaimana? Karena kita harus tahu dulu, selain dari anggota keluarga siapa yang invest dia berkomunikasi di luar, apakah teman kerjanya, apakah teman dekatnya, apakah orang tetangga, itu semua harus di screening. Yang mana dalam 22 minggu terakhir ini atau 3 bulan terakhir ini dia selalu sama dengan orang tersebut, intens berkomunikasi ya. Itu salah satu contohnya, apakah itu tercapai atau tidak, screening yang sudah tercapai atau tidak ya. Bisa dimengerti sampai di sini. Apa yang mau tanya lagi untuk identifikasi masalah sebelum kita pindah ke apa dulu ini. Iya. Bertanya Bu yang kriteria C tadi, kenapa dibagi 10? Gimana? Tergantung dari jumlah, tergantung dari jumlah anggota kelompoknya. Tadi sedangkan bisa di anggota kelompoknya dijadikan sebagai ini ya. Kenapa tidak bisa ini?
Izin apa? Ini beda sih. Ini dari pihak yang bilang kenapa di orang tuanya. Apa tidak diberikan? Apa untuk kita tidak bisa? Anak saya lagi bermasalah di mata kuliah sebentar jalan, dia tidak bisa diikuti. Ada tak? Siapa? Oh, kenapa? Kalisan kita terbiar lapor. Terus kenapa masalahnya? Hah? Oh, bukan ini masalah etika atau apa toh? Bukan sih. Sakit. Oke, karena ini dokter Islam dan kenapa ini tidak bisa diikut program komunitas? Putri Anugrah Mupin. Tahu kita ada masalahnya? Tidak ada hubungan dari dokter Rahmat, dokter Samsul, dan Tok? Kira-kira masalahnya nggak tahu. Tidak ada dia orang. Dia WA ke dokter Isan WA ke. Jadi nanti saya kasih info, saya belum ada laporan. Ya, cari tahu dia nanti dia. WA dulu, dokter aku dari itu apa masalahnya? Hah? Dia coba bilang kematian. Apa? Silakan sampai di sini kak. Ada yang bertanyakan lagi? Ya. Yang mana? Ini 0 tidak setuju dan 1. Yang mana? Oh ya ini? Oh ini untuk pematangan saja. Setuju atau tidak setuju? Karena di akhirnya kenapa bisa nol? Karena kan yang nomor 1 kan ada 1 kenapa nilai akhirnya 0? Oh karena ada 0 di situ. Itu cara penyelesaiannya. Kalau ada nomor 0 nilainya 0. Ya. Kalau 1 1 1 0 0 1 begitu. Nanti kalian jumlahkan nanti di Enggak, hanya kata saja. Ya. Makanya pakai nomor 1 dengan jawaban dengan simbol yang kalian inginkan, ya. Oke, baik kita lanjut ya ke ini. Jadi setelah kalian dapatkan pneumonia yang menjadi masalah, yang menjadi prioritas masalah, artinya prioritas yang harus diintervensi. Bagus sekali ya. Kita akan mencari identifikasi masalahnya. Jadi banyak bertanya nanti, jadi ada nanti orangnya yang kita tanya penanggung jawabnya. Misalnya puskesmas ada, misalnya ada yang puskesmas tentang TB, ya penanggung jawab TB yang kita tanya. Tanya nanti ke pusnya atau penanggung jawabnya, dok atau ibu, boleh nggak sekali orangnya itu penanggung jawab penyakit ini, ya. Misalnya kalau tentang masalah gizi, tentang kalian, silakan ke kalian. Kemudian kalau dia tentang gizi, silakan ke gizi. Kalau misalnya ke prokes, silakan ke prokes. Ya, tergantung masalahnya supaya lebih intens, lebih dalam kalian dapatkan informasinya. Jadi dan ingat juga bahwa pada saat key speakernya atau kunci utama penyelesaian masalah ini, Anda harus mengambil nomor WA-nya supaya nanti kalau Anda masih butuh tidak usah lagi kembali ke puskesmasnya. Baik sekali kalau Anda usahakan hanya menyelesaikan ini ya, sebenarnya sudah bisa. Nah kita lanjut tadi setelah kita dapatkan ternyata ini adalah pneumonia yang harus ditangani secepatnya. Kemudian kita harus belum tahu identifikasinya masalahnya kenapa, karena tidak tercapai yang tadi ya. Identifikasi penyebab masalah pneumonia bisa diuraikan ada seperti begini. Misalnya tadi saya bilang ada input, ada proses, dan ada output. Identifikasi masalah pneumonia dengan analisis pendekatan sistem. Anda harus cari di sini, dia tinggal di paket template ini.
Dalam hal ini, misalnya kalau input adalah men itu siapa di puskesmas? Men itu adalah tenaga kesehatan. Menurut Anda, jangan membuat sesuatu yang kurangnya sumber daya tapi tanpa justifikasi atau make sure kepada sumber informasinya. Tapi kalau misalnya orang yang kita hadapi bilang kurangnya sumber daya petugas pelaksana program, pasti ditanya nanti ke kepala puskesmasnya, siapa yang bilang saya menunggu tenaga kesehatan untuk level puskesmas saya, puskesmas perawatan atau non perawatan itu sudah terpenuhi, sudah ada di 2 dokter umumnya, sudah ada di dokter volinya 1, ya, dokter giginya 1, kemudian tenaga ini sudah tercover semua dari mana sumbernya. Jadi mohon di make sure kepada orang yang penanggung jawabnya. Tapi jangan juga langsung di copy yang ini, pastikan dari masalah sumber dayanya itu apa yang bermasalah. Apakah kapasitasnya misalnya tidak pernah di-upgrade kompetensi bidangnya, misalnya hanya 1 kali dengan misalnya sekarang masalah masyarakat itu semakin complicated, ya, semakin banyak, tetapi cara misalnya penyelesaiannya masih pendekatan yang itu saja. Misalnya kayak gini, orang yang kalau diketahui demam berdarah, biaya puskesmas ini tinggi angka kejadian demam berdarahnya, dia cara intervensinya atau cara pemberian edukasinya ke masyarakat itu hanya sebagai apa sih namanya cara atau metode konvensional dari yang disebut dengan 3M. Cuma itu, masa itu terus sih harus dikasih, tidak memotivasi pada masyarakat. Artinya masyarakat cuma menerima, menguras, kalau setelah ini menguras, mengikut, mengapa, kemudian setelah itu ada pemberian pendistribusian abad atau apa, itu sudah tidak ada yang lainnya. Kalau sudah tidak, padahal banyak perilaku yang harus sebenarnya dilakukan oleh masyarakat dengan mencegah penyakit demam berdarah. Ya, misalnya pernah tidak dengar demam berdarah, orang selalu itu masyarakat bahwa rumah yang bersih, rumah yang terang, rumah yang ini, tapi banyak pun juga orang yang rumahnya yang sehat, yang bersih, kena demam berdarah. Yang itu yang harus diubah juga dari pemikiran yang lagunya ke masyarakat. Banyak kok juga yang rumahnya amburadul, misalnya tidak amburadul, maksudnya adanya tapi tetap baik saja. Tapi maksudnya penyakit ini tidak mengenal siapa, orang kaya semua kena, ya. Apakah karena lingkungannya, apakah karena faktor internalnya tidak ada, banyak sekali. Jadi silahkan mengulik yang sedalam-dalamnya kepada sumber informannya. Bisa saja di antara sini oke saja, tidak ada sih. Kayaknya itu tidak ada masalah, sudah tercover semuanya. Artinya puskesmas ini tidak ada masalah SDM, cukup. Kemudian lainnya cukup. Yang tidak ketahui bahwa semua program puskesmas kan itu adalah unit pelaksana tugas dari Kementerian Kesehatan, ya, maksudnya Dinas Kesehatan. Jadi semua dana-dana kesehatan mungkin itu harus semuanya sudah ada di puskesmas. Karena untuk mendekatkan masyarakat, maksudnya pelaksanaan program itu ya di puskesmas, jadi dianya dananya sudah ada di situ. Mungkin saja di situ kalau tentang money atau anggaran tidak ada masalah, karena namanya SPM, standar pelayanan minimal secara nasional, berarti ada anggarannya, ya, ada anggarannya, tidak ada masalah. Mungkin saja ada masalah, artinya program yang diprogramkan, maksudnya program perencanaan yang diprogramkan oleh puskesmas tidak sinkron dengan kucuran dana dari pusat, akhirnya terhambat atau tidak sesuai dengan waktu yang harusnya diselesaikan. Misalnya kesehatan ibu dan anak, dia harus sasarannya 800 pada bulan Desember, semuanya harus 800 disasar, artinya semua harus mendapatkan layanan kesehatan. Bagaimana kalau anggarannya pemerintah itu anggarannya turun pada saat bulan Maret, padahal bulan 1 hitungannya itu kalau bertanggung jawab bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan 4 itu sudah tri bulan kedua atau tri semester pertama.
dia harus melaporkan capaian puskesmas. Berapa angka kejadian penyakitnya, berapa angka kematiannya, berapa angka kesembuhannya, dia harus melaporkan di dinas. Ya. Kalau misalnya bagaimana melakukan intervensi kalau belum ada dananya keluar dari pusat, itu kan biasanya ya ketidaksinkronan antara waktu penganggaran dengan implementasinya. Jadi akhirnya yang harusnya 100% di bulan Desember hanya 80%. Itu bisa jadi terjadi ya. Terlalu banyak birokrasinya harus bicara dananya. Kemudian materialnya juga, materialnya saya kira yakin semua yang berbau misalnya tentang flip leaflet, tentang buku saku, tentang buku karya, semua tentang materi-materi edukasi, semua ada di puskesmas. Tapi bisa saja jadi misalnya kayak gini, oh ada versi baru, katanya mau begini, yang harus terupdate atau belum sampai di puskesmasnya. Contoh, yang saya dengar di LP ini tidak semua di puskesmas melakukan, ada puskesmas percontohan yang melakukan. Jadi pas kemarin kami tanya mahasiswa koas, dia bilang belum seragam semua pelaksanaannya dari 43 puskesmas yang ada di Kota Makassar, baru beberapa yang melakukan, ada yang sudah melakukan, ada yang tidak. Jadi bisa saja kita tidak bisa mengeneralisasikan bahwa apakah semua puskesmas itu melaksanakan atau tidak programnya. Kemudian marketingnya, metodenya, yang kita bisa bilang metodenya bisa saja beda. Bagaimana misalnya kalau di kader-kader ya, misalnya kan kalau kita bilang tadi contohnya, ada satu puskesmas 800 sasarannya untuk ibu hamil dalam 1 tahun. Ya, kalau para anak pasti berpikir bagaimana itu 800 di bidangnya itu di puskesmas A cuma 6 orang ditambah dengan bidang koordinator berarti 5 plus 1 jadi 6 petugasnya. Dari turun ke masyarakat 800 dalam jangka 1 tahun dia harus menyasar, artinya menyasar itu orang yang sudah terdaftar di puskesmas tersebut dia harus mendapatkan pelayanan, entah itu di pustu, entah itu di posyandu. Yang jelas ada catatannya si A yang ibu yang ibu hamil itu sudah pernah mendapatkan pelayanan kesehatan. Ya, itu harus tersinkron. Jadi data yang dari pustu, data yang dari posyandu itu semua harus ada di puskesmas untuk pencatatannya. Jadi pada saat akhir tahun dia bisa tercover 800 berarti tertulis di situ 100%. Ya, jadi ini yang tentang metodenya tadi saya menjelaskan. Ya, metode tentang misalnya dan yang terlalu mainstream. Ya, misalnya kesehatan lingkungan itu mencakup petugas turun di sekolah-sekolah dasar atau SMP, ya, sekolah dasar untuk memberikan edukasi yang bersih, kemudian sekolah SMP menambah untuk mencegah stunting ya, karena dia generasi untuk ke depan, apalagi kalau pengukuran siswa SMP IMT-nya dengan ukuran aneh atau tidak. Itu kan programnya puskesmas itu, dia harus turun secara reguler, turun ke sekolah SD dan SMP. Kalau memang berapa SMP yang ada di wilayah kerja, misalnya di puskesmas Makassar, SMP apa yang dekat dari situ wilayahnya, SMP apa yang dekat di sini, SMP apa yang dekat, SMP 33 mungkin, atau SMP berapa yang ada di sini, saya kurang tahu ya, tapi SD itu ada, SD Makassar. Dia harus ada jadwalnya reguler, dia harus turun ke lapangan memberikan edukasi. Ya, jadi kalau misalnya pasti anak-anak juga bosan metodenya misalnya hanya simulasi atau ada nanti kalau cuci tangan begini, mungkin ada yang bosan ya kan begitu terus dari saya kelas 3 sampai kelas 6 begitu saja. Ada mungkin metodenya bagaimana memberikan trigger kepada anak-anak supaya lebih rajin untuk melakukan cuci tangan pada saat pulang sekolah, setelah beraktivitas di luar, sebelum mengkonsumsi makanan siangnya. Mungkin ada trigger-trigger yang lain di samping dengan jadi itu yang bisa bisa mempengaruhi angka capaian program yang ada di puskesmas tidak tercapai. Metode bisa saja. Jadi tolong ditanya kepada sumber informannya, apa kira-kira dari masalah ini yang apa kira-kira masalahnya secara detail. Sehingga
pada saat Anda nanti pemaparan, Anda bisa mempertanggungjawabkan di depan Kapuskes. Yang Kapuskes sudah koordinasi, maksudnya mereka sudah tahu masalahnya penyakit yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian lingkungannya, ya tingkat pengetahuan masyarakat, silakan tanyakan. Misalnya lingkungannya susah di sini kemarin banjir, tidak ada daerah banjir, ya. Selama ini banjir kan itu bukan kesalahannya puskesmas, itu adalah lintas sektor, ada dari dinas sosial, ada dari dinas PU yang harus bekerja sama di situ. Kemudian prosesnya, apa itu P1, P2 dan P3? P1 itu adalah perencanaan, P2 itu adalah pelaksanaan, P3 itu adalah monitoring atau evaluasi. Setelah itu kita sudah bisa dapatkan analisa penyebab masalahnya. Inilah kesimpulannya dari analisa penyebab masalahnya. Kemudian Anda bisa membuatkan suatu pohon masalah seperti ini, ya. Kemudian Anda harus memberikan pemecahan masalah atau rencana kegiatannya dalam bentuk seperti ini, ya, pemecahan masalah. Kemudian terakhir adalah kriteria mutlak. Saya tidak berikan kepada anak-anak satu, tidak usah, ini di skip saja ya kriteria mutlak. Langsung kepada planning membuat poanya, ya, membuat poa, yaitu setelah Anda tahu masalahnya, identifikasi masalahnya, pemecahan masalahnya, silakan membuat planning of action-nya dengan siap penanggung jawabnya tentunya adalah kepala puskesmas. Ini salah satu contoh identifikasi masalah dan cara pemecahannya. Bisa ditangkap sampai di sini. Tentunya yang berperan yang terkait dengan memori, ya. Setelah Anda mengidentifikasi penyebab masalahnya, kemudian Anda analisa, kemudian Anda membuat lagi pohon masalahnya, kemudian pemecahan masalah, dan terakhir adalah membuat planning of action, ya. Planning of action kalau boleh lebih fresh. Kami harap kepada anak-anak karena pemikirannya lebih fresh. Kadang-kadang ada pemikiran yang bukan lugu, ya, maksudnya yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan, kadang-kadang reasonable untuk diterima, untuk diterapkan di puskesmas. Dan itu terjadi pada siswa pendidikan profesi. Banyak sekali masukan-masukannya dari untuk puskesmas untuk diterapkan di puskesmas di mana mereka rotasi siklusnya. Ada yang bertanya sampai di sini? Sebelum kita lanjut ke